Wa faitun naflil muaqqatin dubi. Wa faitun naflil utawi salat sunnah kang lewat yang tidak dikerjakan karena lupa atau karena tidur, al muaqqati kang den waktu aki untuk menyunahkan sapa sira qada'ahu ing mengqada nafil. La faitan ora salat sunnah kang lewat za sababi kang anduweni sebab, za sababi kang anduweni sebab. Disunnahkan mengqada salat sunnah yang punya waktu. Salat sunnah yang punya waktu itu salat apa saja? Salat duha, apa lagi? Tahajud, apa lagi? Nah, salat sunnah rawatib itu qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla al-asri, ba'da al-maghrib, ba'da al-isya, itu namanya salat sunnah rawatib. Artinya salat sunnah yang ada waktunya. Kalau kalian lewat terbiasa salat sunnah yang ada waktunya, kemudian kalian lupa atau kalian tidur, maka disunnahkan untuk mengqada. Misalnya kalian salat sunnah duha sudah biasa rutin salat sunnah duha, pagi-pagi kok ada pekerjaan sibuk bantu orang, ada acara misalnya, kemudian baru selesai jam 10, masih bisa kalau jam 10 masih belum qada, sampai lewat waktunya sampai zuhur, maka setelah zuhur kalian boleh sholat duha, namanya sholat duha qada. Sholli sunnatat duha rakaat ini qadaan lillahi ta'ala. Atau kalian istiqomah tahajud. Tahajud istiqomah sudah 2 bulan nggak pernah pot, nggak pernah lewat, nggak pernah tidak dilakukan terus sholat tahajud. Kemudian kalian tertidur, terus tidurnya sampai subuh, maka disunnahkan kalian mengqada sholat tahajud yang kalian rutin itu. Disunnahkan masih ya. Jadi jangan dibiarkan eman-eman. Kalian sudah kadung nyampe 2 bulan, 3 bulan istiqomah sholat tahajud misalnya, kok kecapean sehingga tertidur sampai jam 5 masih ada waktu subuh, maka kalian disunnahkan masih untuk mengqada sholat sunnah tahajud yang tadi malam kalian qada itu. Waktunya kapan? Sebelum subuh. Dan kalian boleh sholat sebelum sholat subuh itu, sholat tahajud lebih dahulu sunnahnya. Atau kalian sholat setelah subuh, setelah sholat subuh 2 rakaat selesai yang wajib sholat subuhnya, kalian mau mengqada sholat tahajud yang tadi malam terus itu boleh. Nah, itu berarti kalian sholat setelah subuh karena ada sebab. Sebabnya apa? Yaitu mengqada sholat tahajud, diperbolehkan. Tapi kalian tidak disunnahkan untuk mengqada sholat sunnah yang ada sebabnya. Apa yang ada sebabnya itu? Contohnya sholat sholat sunnah yang karena ada sebabnya apa? Jenazah. Sholat jenazah misalnya tadi seharusnya sholat jenazah bersama di masjid karena ada seorang kiai di sholat tadi setelah asar, kemudian baru sekarang ingat, tidak disunahkan untuk mengqadanya. Apalagi sholat setelah wudu, lisyukril wudu, jadi sholatnya itu karena sebab wudu, maka tidak disunahkan kalau lupa. Tadi setelah wudu saya tidak langsung sholat lisyukril wudu, baru setelah 1 jam atau 3 jam baru ingat, kemudian diqada, tidak disunahkan. Jadi kalau sudah lupa, nggak lewat, sudah selesai sudah. Atau yang ada sebabnya gerhana,
gerhana matahari tadi pagi, setelah malam baru ingat, oh, tadi saya gak sholat gerhana, kemudian mau dikodok sekarang, gak disunahkan. Gerhana bulan gak disunahkan. Tetapi kalau ada waktunya, memang karena waktunya, bukan karena ada sebab, karena memang ada waktunya, maka disunahkan untuk mengkodok. Contohnya lagi selain rawatib, sholat hari raya Idul Fitri, kan memang waktunya itu setiap tahun seperti itu, bukan karena ada gerhana atau karena leduk misalnya, atau karena ada orang mati, bukan karena itu, tapi memang waktunya sudah ditentukan, yaitu 1 Syawal. Maka ketika kalian tidak sholat, misalnya kepepes malam Idul Fitri, takbiran kemana-mana sampai jam 3, lalu kemudian tertidur, kepepes sampai pukul 11, selain kemarin sarapan kopi, abang guru juga disunahkan untuk mengkodok sholat Idul Fitri yang kalian tinggalkan itu. Wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yastasil fawata. Wal fawru lan utawi nuli-nuli. Nuli-nuli itu cepat-cepat, bukan atole ya. Wal fawru lan cepat-cepat, segera melakukan apa yang kalian tinggalkan itu, yang tidak kalian lakukan sholat itu, segera dilakukan. Wat tartibu lan tertib, fima ing dalem perkara atau waktu fata kang lewat opo ma iku aula lebih utama liman kaduwe wong lam yakhtasi kang ora wedi sapa man al bawata ing pira-pira pot atau lewat. Bersegera melakukan apa yang kalian tinggalkan untuk segera dikodok itu disunahkan, lebih utama. Buat tertib dan tertib, misalnya begini, kalian subuh kebebas tidak sholat karena tidur sampai jam 10 misalnya ya, kemudian baru setelah itu langsung masak, makan, mandi, pas masuk zuhur. Begitu masuk zuhur, kalian masih disunahkan atau lebih utama bersegera melaksanakan atau ngudoi yang subuh tadi sebelum sholat zuhur. Jadi kodoknya dulu, subuhnya yang ditinggalkan itu, yang tidak sholat itu, kalian kodok. Apa kodok itu? Disauri, nyerah utang, Israel. Jadi kalian sholat subuh kodok dulu sebelum sholat zuhur. Sama halnya dengan kalian hutang ke toko. Misalnya kalian punya hutang, kemudian mau beli. Sebelum beli kan hutang dulu yang dibayar. Ini hutang yang kemarin, sekarang mau hutang lagi, kan seperti itu. Atau ini hutang dulu, yang kemarin saya bayar, sekarang saya beli. Jadi sebelum beli kalian bayar dulu hutangnya. Sholat juga seperti itu. Zuhurnya mau kalian laksanakan, tapi pelaksanaan sholat zuhur itu kan tepat waktunya. Sementara subuh ditinggalkan, berarti kalian masih punya hutang untuk sholat subuh. Karena kalian punya hutang sholat subuh, maka harus kalian bayar dulu, yaitu sholat qadha subuh. Setelah itu baru sholat subuh. Itu dilaksanakan secara tertib. Umpama yang dimaksud tertib, contohnya seperti ini. Kalian kerja atau main sampai lupa. Ya, bukan zikir kepada Allah sampai lupa sholat ya. Karena orang wali itu ada yang seperti itu. Zikir, saking asiknya berzikir ingat kepada Allah sampai lupa sholat. Tapi seperti kita ini, saking asiknya main misalnya, sampai lupa sholat zuhur, sampai lupa sholat asar. Baru maghrib ingat, kita bojong zuhur, asar lagi nah.
Kemudian sebelum kalian sholat maghrib, kalian qadha dulu zuhur secara tertib zuhur, karena yang pertama zuhur. Baru setelah itu qadha sholat asar, baru sholat maghrib. Illam yakhtasil fawata, kalau kalian tidak khawatir akan lewat sholat yang ada waktunya itu, yang masih tersisa itu. Misalnya maghrib, kalian mau sholat zuhur, kemudian sholat asar, sementara umpama kalian sholat zuhur dan asar lebih dahulu, nanti maghribnya nanti lewat sampai isya, maka tidak boleh ya. Berarti kalian akan membiarkan sholat yang masih tersisa waktunya lewat, tidak boleh ya. Berarti harus didahulukan maghribnya. Tapi kalau kalian tidak khawatir, oh karena masih ada waktu ini, walaupun kalian masih belum maghrib ya, belum maghrib condong sudah, jadi matahari sudah hampir terbenam, langsung sholat zuhur. Sholat zuhur, kemudian sholat zuhur qadha ya. Setelah itu sholat asar qadha pas maghrib, baru setelah itu sholat maghrib ya. Jadi zuhur lebih dahulu, kemudian asar, baru setelah itu maghribnya. Itu yang dimaksud dengan wal qawru wat tartibu bima fata aula liman lam yastasil fawata. Itu lebih utama dikerjakan secara tertib dan bersegera bagi orang yang tidak khawatir akan lewat waktu yang ditempati. Wajaza ta'khiru muqaddimin ada wa lam yajuz lima yu'akhkharu tidak. Wajaza langenan oto ta'khiru muqaddimin, mengakhiri sholat kang dhisik ada nglakoni sapa wong. Walam yajuz lan ora wenang lima kaduwe sholat yu'akhiru kang diakhirkan apa ma ibtida ing dalem kawitani. Diperbolehkan kalian mengakhiri sholat yang rawatib yang pertama. Contohnya begini, kalian sudah istiqomah sholat qabliyatad zuhri, sebelum zuhur kalian sudah biasa sholat itu. Kemudian karena keburu ngejar imam, jamaah takut gak nututi, kalian langsung sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, sebelum zuhur kalian kan belum sholat sunnahnya belum sholat, padahal kalian sudah rutin. Maka kalian diperbolehkan setelah sholat zuhur itu kalian sholat ba'diyat zuhri, baru setelah ba'diyat zuhri kalian melakukan sholat qabliyat zuhri. Saya ulangi, sebelum zuhur kalian sudah biasa sholat qabliyat zuhri. Tapi sehubungan kalian baru ambil wudhu padahal imam sudah berdiri, kalian mengejar sholat jamaah. Setelah sholat jamaah kalian melaksanakan sholat ba'diyat zuhri. Kalau mau mengqadha qabliyat zuhri itu laksanakan setelah ba'diyat zuhri, itu diperbolehkan. Tapi kalian tidak boleh yang akhir didahulukan. Ya contohnya ba'diyat zuhri kalian laksanakan sebelum zuhur karena belum lewat waktunya, belum masuk waktunya. Pelaksanaannya setelah zuhur, setelah sholat zuhur kalian mau melakukan sebelum zuhur. Contohnya begini, saya setelah zuhur nanti punya rencana mau bepergian. Oleh karena itu saya mau sekarang sholat qabliyat zuhri dan sekalian dengan ba'diyat zuhri, padahal belum melaksanakan sholat zuhur. Berarti mendahulukan ba'diyat zuhri sebelum setelah sholat zuhur, itu tidak boleh ya. Jadi tetap pelaksanaannya harus setelah sholat zuhur. Wajaza ta'khiru muqaddimin ada wa lam yajuz lima yu'akhkharu tidak. Bismillah, baca wabaitun nafli bersama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wabaitun nafli mu'aqqatin dubi qadalahu
Bismillahirrahmanirrahim.